طرفة الغمام اللهم صل وسلم بجلالك وكمالك على دين عبادك وشرف عبادك أشهد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وجهلنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم أجل الشرقية اللهم صل وسلم أجل الشرقية ربي وكرما وتقديما ورفاة ومحبة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى على البكر الغير وكتر الرجال ساداتنا وإماتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية وصحابة وكرامة رسول الله صلى الله عليه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul tamam kulli sul ma'mun salah syam zahiran wa batinan bid-din wad dunya wal akhirah dafi'atan kulli syarrin jalibah li kulli khairin lana wa li ahbabina masyayikhina ma'al lutuf al afiyah thumma ila ruhi sayyidi muallifi hadzal kitabi الشيخ الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم على أرواح جميع والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ثم أعلاني أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان ثم على نية أن الله يفتح علينا وعليهم فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل واهدنا ووفقنا وإياهم إلى سواء السبيل بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh
wal munuh wal rusukh wal salahal jasadi wal ruh wat taubatan nasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masihlah berkenan memberikan curahan nikmat yang begitu banyak pada kita sekalian, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di pagi hari ini kita masih dapat hadir dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita lakukan, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat dan niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan bekal salawat ini kelak kita akan dapat menggapai dan mencapai syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu wa ardhah. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih halaman, kalau di kitab saya 81. Ya, di tengah wagismun yaga'u fihi ikhlasu talabil ajri duna ikhlasil amali wa huwal mubahatu al-ma'khudhatu lil uddah. Halaman 81 di tengah wagismun yaga'u fihi ikhlasu talabil ajr. Jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, asal masalah kita, pembahasan kita yang kemarin adalah tempatnya ikhlas. Pada taat yang mana yang ada ikhlasnya? Ada ikhlas. Satu taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan wajib adanya dua macam ikhlas, yaitu ikhlasul amal dan ikhlas fi talabil ajr, yaitu pada ibadah-ibadah yang bangsa zahir, kelihatan, al-asliyah, yang bangsa zahir, yang asli, atau ibadah yang murni seperti yang ada dalam rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kelima ini ibadah zahir, kudu ada dua macam ikhlas, yaitu ikhlasul amal. Yang pertama, tidaklah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlasul amal. Harus ada pada ibadah-ibadah zahir. Ya. Kalau orang sholat di kota Mekah berhadapan dengan Ka'bah, kalau niatnya menyembah kepada Ka'bah, bukan menyembah kepada Allah,
zahir, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang sholat di Mekah berhadapan dengan Ka'bah, niatnya bukan nyembah kepada Allah, tapi nyembah Ka'bah, nggak diterima. Ini namanya nggak ada ikhlasul amal. Karena nggak boleh ada seseorang menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang sholat di depannya kuburan, orang sholat di depannya kuburan, tapi tetap niatnya menyembah hanya kepada Allah, bukan nyembah kuburan, bukan. Ya, tetap nyembahnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlasul amal. Ya, kan ada juga orang sekarang nggak mau dia sholat di masjid, musola yang ada apanya? Ada kuburnya. Ya, kenapa? Karena dia beranggapan kalau kita menyembah, sholat di depannya kuburan, nyembah kepada kuburan, salah. Ya. Nah, ini enggak, tetap hati kita nyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlasul amal. Harus ada, kudu ada, wajib ada pada ibadah zahir namanya. Dan harus ada pula ikhlas fi talabil ajar, ikhlas di dalam menuntut ganjaran pahala hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita meminta ganjaran kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu namanya ikhlas fi talabil ajar. Lawanannya riya. Orang haji pengen disebut haji, pengen dihormatin karena melakukan ibadah haji, karena pengen pakai peci putih, ya, itu namanya riya. Ya, agak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. To ikhlas fi talabil ajar. Maka dalam ibadah zahir harus ada dua, ikhlasul amal dan ikhlas fi talabil ajar. Baru ya ibadah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada lagi yang hanya ada ikhlas ya fi talabil ajar saja, yaitu dalam bangsa yang mubahat yang akan kita bahas. Ya, yang ketiga adalah ibadah batiniyah, ibadah batin yang menurut kebanyakan ulama tasawuf ya kagak ada ikhlasul amal, kagak ada ikhlas fi talabil ajar. Itu namanya ibadah batiniyah, ibadah yang hanya diketahui hanya Allah dan orang yang mengerjakannya. Seafdal-afdalnya ibadah batiniyah adalah al-iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah batin. Ya, maka tidak disyaratkan adanya ikhlasul amal, tidak disyaratkan adanya ikhlas fi talabil ajar. Menurut sebahagian besar ulama-ulama tasawuf. Ya, itu ibadah batiniyah. Kenapa? Karena setiap manusia kagak ada yang bisa ngelongokin hati orang. Nggak ada yang bisa mengetahui hati orang. Walaupun hidupnya sekasur, sesumur, sedapur. Ya, nggak ada yang bisa tahu. Benar-benar. Ya, kita tidur sama bini kita berdua. Ya, lakinya kawin lagi dia kagak tahu tuh. Nggak paham. Ya, kenapa? Namanya juga hati, nggak ada yang bisa tahu tuh. Ya, ikhlas. Ya, talabil ajar. Ini ibadah batiniyah tuh, iman.
yang menjadi apa? Jaminan. Nikmat yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, iman dan Islam. Habib Utsman bin Yahya, tidak ada ya satu nikmat yang terbesar, yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena keduanya itu menjadi lantaran, katanya. Fondasi. Menjadi lantaran. Tahu nggak lantaran? Sebab. Ya, menjadi lantaran, menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman dan Islam. Ya. Sampai ada satu ulama mengatakan, andaikan kita duduk di bara api selama seumur hidup kita, ya, nggak dikasih apa-apa kita kecuali iman dan Islam, itu masih terbaik bagi kita. Beruntung ya. Ya, itu iman dan Islam. Kenapa? Itulah yang menjadi modal kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, la yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah selama-lamanya orang yang ada di dalam hatinya ya, satu dzarrah daripada iman. Apa itu dzarrah? Kalau menurut guru-guru kita dulu, dzarrah diartikan sebesar biji sawi. Iya, biji sawi. Biji yang paling kecil. Biji sawi. Oh, udah pada lihat belum biji sawi gede? Ya. Datang toko Trubus. Beli bibit biji sawi kecil-kecil. Ya. Itu dzarrah namanya, sebesar biji sawi. Orang dulu kalau ngertiin dzarrah. Adapun orang sekarang ngertiin dzarrah sebesar atom. Wah, luar biasa. Itu lebih kecil daripada biji apa? Jarang. Sawi. Sebesar atom, kecil. Ya, bagian terkecil daripada suatu benda namanya apa? Atom. Atom. Kemarin lagi ada lagi yang mengartikan dzarrah itu proton dan neutron. Atom bisa dibagi lagi. Proton dan neutron. Itu atom. Jadi lebih kecil lagi. Planet. Ya. Kalau kita mau tahu proton dan neutron atom, kalau dulu rumah kita masih geribik namanya. Bilik. Masih apa? Pagar. Kalau jam 7 cahaya matahari masuk dari selai-selainya itu. Dari selai jendela, pagar. Dari selai pagar, dari selai lubang angin, genteng. Ya, itu masuk. Kemudian terang tuh. Nanti pada terangnya itu ada yang terbang-terbang. Kalau kagak di senter sama matahari nggak kelihatan. Ya, itulah namanya atom. Begitu kecilnya. Kalau ada seseorang imannya masih apa? Ada. Walaupun dia kecil tapi nggak mati. Itu. Cahayanya dikit. Kenapa begitu kecilnya? Imannya masih ada apa? Di dalam hatinya. Kagak mati. Kata orang dulu cahayanya entap-entip. Cahayanya apa? Kedap-kedip. Entap-entip. Kalau ada pelite, kita lihat dari jauh, kadang nyale, kadang kagak. Tapi kagak mati enggak. Namanya entap-entip. Ya. Itu masih berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atau iman. Kagak bakalan masuk neraka selama-lamanya. Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
melalui syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu namanya iman. Amalul batiniyah, amal yang bangsa batin. Nggak perlu ada ikhlasul amal, kagak kudu ada ikhlas fi talabil ajar. Ya. Nah, yang akan kita bahas adalah tempat ikhlas pada sesuatu yang mubah namanya. Di sini dikatakan wagismun yaga'u fihi ikhlasu talabil ajar. Dan satu bagian lagi yaga'u fihi ikhlasu talabil ajar. Bisa terjadi, bisa ada fihi padanya, pada bagian tersebut apa yang harus ada? Ikhlasu talabil ajar. Ikhlas di dalam menuntut pahala, ganjaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas talabil ajar. Duna ikhlasil amal. Bukan ikhlas di dalam beramal. Ini dikatakan wahwal mubahat al-ma'khudhah lil uddah, yaitu pada perkara-perkara yang mubah lil uddah, sebagai persiapan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan alam raya ini adalah untuk manusia sebagai sarana dan prasarana di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang mubah. Apa yang dimaksud dengan mubah? Mubah ini termasuk hukum taklifi namanya. Termasuk hukum taklifi. Ya. Ada 5. Wajib, haram, mubah, ya, sunnah, makruh. Itu disebut ahkamul khamsah namanya. Hukum-hukum yang 5. Karena kita hidup selalu berputar pada hukum yang 5 itu aja. Kagak keluar daripada hukum yang 5. Dari mulai kita melek mate sampai kita tidur lagi, itu nggak keluar daripada ahkamul khamsah. Kagak keluar daripada ahkamul khamsah. Kita bangun tidur, ya, ngulet, tau ngulet, ya, ngulet. Apa hukumnya ngulet? Wajib. Wajib. Dosa kalau kagak ngulet. Ya, mubah. Boleh aja kita ngulet. Ya. Kalau kita kerjain kagak dapat pahala. Kalau kita tinggalin kagak apa? Kagak dosa. Ngulet. Ya. Nguap. Wah. Ya. Mubah. Ya. Tapi kalau ikut amen Nabi cara nguapnya, dapat pahala ittiba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak pernah nguap, nggak. Wa ma tasa'aba aslan fi mudazzamani. Syekh Abu Sa'id Al-Busiri dalam kitabnya Burdah, ya, mengatakan Nabi selama hidupnya nggak pernah apa? Ngulet. Nggak pernah nguap. Walaupun terkadang ngantuk. Makanya dalam kitab Risalah Mu'awanah, boleh ngantuk tapi jangan nguap. Boleh ngantuk tapi jangan nguap. Enak nggak begitu? Itu nguap. Nabi nggak pernah apa? Nguap dalam hidupnya. Maka sunnah kalau kita nguap ditutup. Ya. Dia apa?
Tutup. ditutup pakai tangan kiri. Nutupnya Tangan kiri. pakai tangan kiri. Kemudian dibalik punggung tangan menghadap ke mulut, telapak tangan menghadap keluar. Nah, itu yang diajarin sama Nabi. Sunnah. Kalau kita nguap seperti itu, ada ikhlas fi talabil ajr namanya. Kita mengharap pahala. Nguap yang tadinya asalnya mubah, karena ngikut cara nguapnya Nabi, Dapat sunnah. ya, jadi apa? Pahala. Sunnah namanya. Ya, dapat pahala. Ale. Ittiba namanya. Ittiba. Namanya Tiba. ittiba. Nguap. Udah selesai, kita tidur, bangun, kita wudhu. Apa hukumnya wudhu mau sholat? Wajib. Wajib. Ya. Udah selesai kita wudhu. Udah sholat sunnah qobliyah subuh sunnah. Selesai sholat qobliyah subuh. Ya. Kita sholat subuh 2 rakaat. Wajib. Ya. Kemudian kita wirid sunnah. Udah selesai wirid kita ngopi. Ya, sarapan. Apa hukumnya? Sunnah. Apa hukumnya ngopi? Wajib. Mubah. Mubah lah. Ya, kalau ngopi wajib. Waduh. Sian orang yang kagak ada apa. Kopi dosa dia. Iya lah. Berputar tuh kehidupan kita selama 24 jam pada ahkamul khamsah. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Sembayang subuhnya kesiangan, nggak sembayang subuh haram. Dosa. Kagak berkah hidupnya. Walaupun ngopi, pakai pisang goreng, pakai nasi goreng. Ajib. Ya, disokam. Udah selesai, aduh, alhamdulillah. Hidup berkah banget. Saleh pasang namanya. Ya, ya Allah, nggak sembahyang berkah, gimana caranya? Ya, ini ya ahkamul khamsah. Yang kita maksud adalah mubah. Apa itu mubah? Wa huwa ma la yusabu ala fi'lih wa la yu'agabu ala tarkih. Kata ulama usulul fiqh, yaitu suatu perkara, satu perbuatan yang diberikan, yang tidak diberikan pahala kalau kita ngerjainnya, wala yu'agab ala tarkih, dan tidak disekse dengan meninggalkannya. Itu namanya apa? Mubah. La yata'allaq ala thawab wala ala al-igab. Mubah itu tidak terkait dengan masalah dosa dan tidak terkait dengan masalah apa? Pahala. Dia 50-50 dia. Itu mubah. Mukhayyar, kita diberikan pilihan. Ya. Tapi kata ulama usul fiqh, mubah tak tarihi ahkamul khamsah. Mubah bisa mendatangkan hukum-hukum yang 5. Ya. Mana contohnya perkara yang mubah? Ya, makan misalnya. Itu mubah asalnya. Makan. Kulu washrabu wa la tusrifu katanya. Makan dan minumlah kalian halalan thayyiban. Mubarak. Yang halal, yang thayyib. Yang baik. Ya. Halal juga, Thayyib juga. thayyib juga. Halal sesuai dengan nas Al-Quran dan nas Al-Hadis yang menyatakan sesuatu yang kita makan halal atau tidak. Thayyib baik buat diri kita. Ya, baik buat diri kita. Walaupun kadang nggak baik buat orang lain. Mana contohnya yang disebut thayyib?
daging kambing. Kita maulid, ya, buli, daging kambingnya gede, ngeringkuk, di tengah apa? Nampan, ada marak, ada sate. Bagi orang yang nggak punya penyakit apa-apa, normal, kagak ada darah tinggi, kagak ada asam urat, nggak ada kolesterol, toyib bagi dirinya, makan, ya. Tapi kalau orang yang darahnya tinggi, tidak toyib bagi dirinya, ya. Kenapa? Kalau dia makan juga, maka darahnya ngelentap, entah. Naik. Tahu ngelentap? Naik secara tiba-tiba. Itu namanya ngelentap. Ya Allah, bisa stroke dia. Ya. Ini orang yang punya darah tinggi, tidak toyib bagi dirinya. Walaupun kata ulama tauhid, la ta'thira li syai'in minal kainati, ya, bi tab'ihi au bi quwwatihi. Tidak ada yang bisa memberi bekas, mengadakan atau menidakkan sesuatu yang mungkin dengan kekuatannya atau dengan sifatnya. Daging kambing nggak bisa buat darah tinggi, nggak bisa jadi orang apa, stroke, nggak. Karena sesuatu itu terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Allah. Jangan disalahin daging kambingnya, jangan. Salah makanannya. Ya, karena memang udah takdirnya begitu. Benar. Itu namanya omongan hakikat. Iya. Semuanya diserahkan kepada Allah. Tapi kalau syariat, ya, kalau syariat kata ulama, al-wiqayah khairun minal mu'alajah. Ya, tindakan preventif, ya, kita jaga daripada hal-hal yang bisa membuat kita sakit. Kita jaga pantangan-pantangan bagi diri kita. Itu namanya syariat. Lebih baik daripada ngobatin, katanya. Ya, lebih baik daripada ngobatin. Bener. Ya, itu syariat yang zahir namanya. Dokter, kenapa? Ini kok tiba-tiba darahnya apa? Naik. Melentap tinggi. Biasanya normal. Wah, habis maulid dok semalam. Ya, maulid. Makan kambing ame sate 10 tusuk. Buahnya duren. Wah, pantas katanya. Dokter tuh. Pantas katanya. Ya Allah. Ya, untung kagak stroke kata dokter. Ya, tapi itu namanya takdir daripada Allah Subhanahu. Daripada Allah. Itu susahnya. Apalagi ustadz kiai, kalau di rumah bisa pantang dia. Iya benar. Kadang ditaker sama bininya, nerime aja. Ya, udah abah jangan makan yang banyak-banyak, makannya dikit aja. Nek kambing jangan mbak, katanya makan yang adem-adem aja. Ya, timun, sayur oyong, ya oyong, ya sayur bening, sayur labu, ya adem banget. Ya, tibang agak gedebongan doang kita dikasih. Ya Allah. Tadi adem semua. Ya Allah. Ini namanya al-himyah namanya. Pantangan itu namanya syariat. Cuman kalau di majelis kan susah. Iya benar. Kita singkirin tuh apa? Ya, daging kambing kata Habib udah makan jadi obat katanya. Makan aja jadi apa? Obat. Jadi obat katanya. Makanya itu kembali lagi kepada keyakinan. Karena penyakit itu adanya di sini. Iya benar. Pikiran. Ini adanya di sini. Kalau kita bilang ya, aku makan kambing, ntar apa? Darah tinggi itu tersugesti jadinya. Sugesti gitu ya benar. Tersugesti jadi apa? Penyakit. Oh. Tapi kalau kita apa? Tenang makan aja udah. Jangan pakai diambil apa? Pikiran. Insya Allah sehat. Makanya yakin. Kalau orang dulu kan yakinnya hebat. Ini orang dulu. Kalau kita setengah-setengah begitu. Benar. Itu namanya yang mubah makan tuh. Ya.
perkara yang mubah. Kalau makan wajib hukumnya. Kesian orang fakir miskin, udah lapar, dosa pula dia. Ya Allah, itu kalau makan dan minum hukumnya apa? Mubah. Wajib. Tapi bisa nggak orang makan dan minum hukumnya wajib? Bisa. Kenapa kalau dia kagak makan bisa mati misalnya? Itu nggak boleh kita kente diri kita. Enggak. Gua mau mungkin ngikutin orang tasawuf. Riaboh, kagak makan, kagak apa, minum, ya. Kalau dia kagak makan, bisa mati. Makan, hukumnya wajib. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Makanya ada orang demo kagak mau makan, kagak mau apa? Minum berhari-hari, bahlul namanya. Ya, belum tentu diterima. Benar. Ya. Apa yang diajuin, ya dia kente dirinya, kagak makan, kagak minum, nggak boleh. Kalau bisa menyebabkan kecelakaan pada dirinya, jangan. Ya, maka makan dan minum hukumnya apa? Wajib. Tuh, ya. Ada lagi makan dan minum hukumnya haram. Ada nggak ada? Wala tusrifu, kata Allah, jangan berlebih-lebihan. Ada orang makan hampir tahak 5 kali. Ya Allah, kekenyangan. Ya, kadang hampir muntah, haram. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ya, kita makan. Kenapa? Karena itu, ya, penyakit itu sumbernya dari ma'idah, perut besar kita. Ya, itu bisa yang mubah, bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya haram, bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya sunnah. Itu hal yang mubah namanya. Nah, makanya ya kita bawa perkara yang mubah agar mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan dan minum mubah, nggak dapat pahala kalau kita kerjain. Kalau kita tinggalin nggak dapat dosa. Sekarang gimana caranya supaya yang mubah itu jadi ibadah? Kata ulama, satu, dengan niat. Jangan semata-mata kita makan untuk memenuhi hawa nafsu kita, nafsu biologis kita sebagai makhluk hidup, yaitu makan dan minum. Tidak semata-mata begitu orang yang beriman. Tapi kita niatin makannya kita agar mendapatkan kekuatan. Kalau badan kita kuat, maka diri ibadah kita lempeng. Kagak belok ke kanan, kagak belok ke kiri. Coba kalau orang sembahyang lapar gimana? Doyong. Ya Allah. Doyong. Kan berat, apalagi sembahyang tarawih. Ya Allah, imamnya anter banget. Ya, ada nggak yang begitu? Ada. Ya Allah, belum makan lagi. Baru tibang buka puasa, air doang ame korme. Ya, ini ya niatin ibadah kita buat apa? Ibadah. Makan kita niatin untuk mendapatkan kekuatan. Kalau udah kuat buat apa? Ibadah. Buat ibadah namanya. Itu niat, itulah yang menjadikan pahala yang mubah itu bisa naik derajatnya menjadi sunnah. Ya, itu niat. Ya, makanya saya diajarin dari kecil tuh sama abah saya kalau makan habis baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, nawaitul akla hadza ta'ama ya li iqamatil ibadah. Ya, aku makan ini makanan li iqamatil ibadah, buat mendirikan apa? Ibadah. Kalau badan kita kuat, enak, ibadah juga apa? Asyik, kuat. Itu naik derajatnya yang mubah, jadi mendapatkan pahala. Itulah yang namanya ikhlas fi thalabil ajr. Ya. Kita pagi-pagi nih sekarang ngopi. Ya, mubah. Tapi kalau kita niatin buat ibadah, ngopi buat ibadah biar kita ngaji kagak ngantuk,
Boleh. Ya, Pahala ya. boleh nggak? Boleh. Boleh, dapat pahala. Dapat. Tuh ngopi. Ya. Syekh Ali Al-Bakromah, ya, itu pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berwasiat berpesan 3 pesannya. Namun yang berkaitan dengan masalah kopi, ya, karena kopi ini sudah populer, ya, di kalangan ulama-ulama tasawuf. Yang mempopulerkan adalah Sahibul Bun, Syekh Ali Asy-Syadzili, yang tahu yang dikenal dengan Abul Hasan Asy-Syadzili. Dia yang pertama kali nanam kopi di Hadramaut. Ya, dia yang bawa ke negara-negara untuk mempopulerkan apa? Kopi. Makanya sampai sekarang tuh, kalau habis Maulid keluar apa? Kopi. Ngaji, habis ngaji keluar kopi di kalangan para habaib. Ya, padahal itu mubah aja. Ya, tapi itu dijadikan seperti seolah-olah satu apa? Ibadah. Ya, atau kopi. Orang ngelamar, ya, udah selesai urusan, ya, itu kopi akhirnya tuh. Kalau orang Betawi, ya, itu isyarah namanya. Ya, kalau udah dikasih kopi, itu berarti kita disuruh pulang. Jangan lame-lame, begitu kata orang tua kita dulu. Makanya kopi ditaruhnya di belakangan. Buka pintu. Ya. Bukannya datang kasih kopi, mari orang tua kita dulu. Kalau bertamu langsung dikasih apa? Kopi. Lo baru datang, gua katanya disuruh pulang, gitu katanya. Ya, itu isyarat. Karena orang-orang tua kita dulu penuh dengan simbol-simbol. Orang kalau melamar begitu, ya udah datang, ya, maka dipersilahkan untuk menyatakan maksud dan tujuan. Udah selesai ngelamar, udah rapi, makan, ya udah selesai makan buah, ya udah selesai, baru dikasih apa? Kopi ame kue. Ya, nah, itu berarti urusan udah selesai. Kalau udah dikasih apa? Kopi. Ya, udah selesai ngopi habis, udah jangan lame-lame. Mesti paham. Ya, pulang deh. Itu namanya apa? Kopi itu. Apa kata Nabi kepada Syekh Ali Bamakropah pesannya? Man syaribal ghahwata ala ma nawa salafun salih, ya, istaghfarallahu ta'ala, ya, madama rihuhu fi pamihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang minum kopi ala manawa salafun saleh, tapi syaratnya sama niatnya dengan ulama-ulama salafun saleh. Ulama-ulama kita minum kopi biar kuat tahajud, ya. Karena orang kalau tahajud ada iftitah namanya. Ada pembuka tahajud. Kita kalau bangun malam mau tahajud, pas bangun melek, langsung wudhu, langsung sembahyang. Jangan. Iya, kopi dulu. Kenapa kalau langsung apa? Wudhu, langsung sembahyang, Allahu Akbar. Kata ulama nggak dapat nikmatnya tahajud. Nah. Kenapa? Arwah kita belum kumpul. Belum nyambung ya. Belum apa? Belum kumpul. Allahu Akbar. Sembahyang 2 rakaat. Gue cepet banget katanya sembahyang. Gitu. Kenapa? Arwah belum kumpul. Belum sadar diri kita. Masih setengah tidur. Jangan katanya. Ya. Ada muqaddimatut tahajud. Ya, kalau memang ngantuk perlu ngopi dulu nggak apa-apa. Ya, ngopi dulu. Ya, ntar udah terang mata kita, udah seger, baru wudhu. Kita rasain air kena apa? Muka kita, ya Allah, enak, dingin. Kena tangan kita, kena tangki kita. Udah selesai tuh. Buka dengan iftitahus sholat. Sholat 2 rakaat sunnah mutlak.
Ya. Maka kalau udah enak, ruh kita sudah Nyambung. ya siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, baru buka sholat sunnah tahajud. Di situ kita dapetin manisnya sholat apa? Tahajud. Itu namanya alamana wa salafun saleh. Ya, orang-orang soleh, ulama-ulama kita mau mutolaah, kita matanya keriap-keriap, ya kesap-kesip matanya, ngantuk karena ulama-ulama kita kurang tidur. Bener. Ya, dibikin kopi, buat apa? Supaya kagak ngantuk, mutolaah kita. Itu namanya alamana wa salafun saleh. Karena kata ulama al-gahwah guwah. Ya, kopi itu bisa mendatangkan apa? Kekuatan, baik zahir maupun apa? Batin tuh niatnya. Nawaitunya. Sama sama ulama-ulama kita. Tapi kalau tidak kita ikutkan niatnya dengan ulama-ulama salafun saleh, ngopi buat main gaple, ya, buat main catur, ya. Ini nggak dapat pahala apa-apa, ya, tuh nggak dapat pahala apa-apa, ya. Maka kalau kita niat seperti itu, istaghfara alaihil malaikah, maka malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di syaribil gahwah, bagi orang yang minum kopi, madama rihuhu fi famihi, selama bau kopi ada di mulut kita. Ya, kopi kan baunya lama tuh. Oh iya benar. Ya, selama bau kopi masih ada di mulut kita, dapat ampun. Ya, maka malaikat terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, madama rihuhu fi famihi, ibaratnya madama rihuhu, selama baunya apa? Baunya kopi, ya, fi famihi, di dalam mulutnya, bukan bau rokok, bukan bau apa? Sokam. Nah, emang itu baunya hilang nggak tuh? Oh iya. Jadi bau apa coba? Sokam. Bau rokok. Ya Allah, berhenti tuh malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena borokok. Ya, ahli hisab. Itu ya yang mubah bisa jadi dapat pahala ibadah dengan sebab niat. Ya, totalabul ajar namanya. Kemudian yang kedua, ittiba bi Rasulillah. Tidak semata-mata kita melakukan yang mubah, tapi kita ikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita pakai baju putih. Ya, kenapa lo? Gue lihat sering pakai baju putih. Sunnah. Ya, enggak. Rasulullah suka kepada warna putih. Ittiba namanya. Kepada Rasulullah dapat pahala. Tiap-tiap satu pekerjaan yang dikaitkan dengan Rasulullah ada nilainya di sisi apa? Allah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lo pakai baju putih? Enggak, gue demen aja katanya. Kalau pakai baju putih bersih. Gue orangnya hitam. Kalau pakai baju putih terang kelihatannya. Enggak ada ittiba sama Rasulullah, kagak dapat pahala yang begitu. Ya. Begitu. Ya. Ini ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dapat pahala. Yang kedua, imtitsaru li awamirillah, karena melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita kerja, yang dagang, yang kerja, yang ngobjek, mubah hukumnya. Ya. Tapi kalau kita mentaati perintah Allah untuk mencari daripada rezeki yang halal, itu dapat apa? Pahala. Tolabul halali wajibun, kata Nabi. Menuntut sesuatu yang halal, mencari sesuatu yang halal, itu hukumnya apa? Wajib. Orang kalau mencari yang halal, keluar keringat ya pada dirinya, capek luar biasa,
maka segala dosa-dosanya apa? Diampunin. Kata Nabi, ada satu dosa yang kagak diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bisa diampunin karena sebab mencari letihnya, capeknya rizki yang apa? Yang halal. Ya. Itu rizki yang halal. Tapi kalau nyari yang haram, dosa. Ya. Ini namanya limtithali awamirillah. Ya, kalau kita ninggalin sesuatu yang mubah, ya, itu karena meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa lo makan kok berhenti? Ya, karena Nabi melarang makan sampai apa? Berlebihan. Kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Itu Nabi. Ya, pernah Nabi dikirimin dokter tabib yang begitu terkenal, namanya seorang raja, buat jaga kesehatannya Nabi. Tapi sekian lama Nabi nggak pernah sakit, kagak pernah berobat, kagak pernah diperiksa sama tabib. Ya, bingung nih tabib, nanya sama Nabi apa resepnya. Ya, kalau makan berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Orang makan sebelum lapar kan sekenanya doang. Ya, ini kagak, udah lapar banget, baru apa? Makan, maka dokoh makannya. Ya, makannya apa? Dokoh. Ya, kenyang banget. Berhenti sebelum apa? Kita lagi asik-asiknya berhenti. Ini luar biasa. Ya, kalau kita kan kagak, lagi enak-enaknya apa? Terus aja. Ya, itu namanya yang mubah. Ya, kalau kita niatkan karena Allah dan Rasulnya, dapat apa? Pahala. Meninggalkan karena Allah dan Rasulnya. Ada orang makan di nampan. Ya, hukumnya ada 3 orang makan di nampan tuh. Ya, perkara yang mubah. Satu namanya makan adil namanya. Makan adil. Makannya bertiga senampan. Perkedelnya 3, semurnya 3. Maka makan bagian kita doang, sepertiga makannya. Kalau nasinya udah sepertiga, berhenti. Nah, kagak. Udah sepertiga, masih nyerang aja ke depan. Padahal kita kagak diizinin, kecuali didorong. Ya, didorong, kudunya didorong nih. Lihat nih, orang makannya dokoh nih. Tampangnya nggak makan lagi di rumah dia nih. Ya, maulid. Itu kita dorong nih bagian kita. Makan deh. Kalau kagak didorong apa? Jangan. Itu namanya makan apa? Adil namanya. Makan adil. Yang kedua, makan golim. Ya. Perkedelnya 3, semurnya 3. Pas ditaroin, ya, makan dia. Semurnya udah habis, ambil semur orang. Ya. Kurang kali dia. Kadang-kadang baru ditaruh, dagingnya dicekol aja. Orang agak apa? Bagi udah makannya paling banyak, kok berkat lagi. Ini namanya makan zalim tuh. Ya, nggak ada kalau di sini sih. Ya, nggak ada. Namanya juga pengajian. Ya. Pengajian. Iya. Tuh orang kalau makan zalim bisa dituntut nanti dia mulai hisab. Sama temen makannya kalau dia kagak rego. Bisa tuh. Ya. Kenapa? Karena kata ulama hikmah ada 4 perampas nanti yang menghalangi kita sampainya ke sorga. Yang keempat, yastaqbilul insan al-khusoma. Kelak manusia akan menghadapi yang namanya khusoma. Artinya khusoma, ya, orang-orang yang bersengketa sama kita di alam dunia, yang kita ambil haknya tanpa izin dia. Dia kagak redo, maka giliran nanti di yaumul hisab dia ingat, dia tagih di hadapan Allah. Ya Allah, dulu maulid di Alhamdulillah, ya Allah, saya belum makan.
Ya Allah, makannya banyak banget. Mana daging ditekem aja. Wow, berkat juga. Saya nggak redho ya Allah. Saya tuntut ya Allah. Tuh, maka diberikan amal baiknya. Amal baik kita, amal sholat kita diberikan kepada orang itu. Itu namanya al-khusoma. Itu namanya makan zalim. Benar. Yang ketiga makan ikram. Memuliakan. Kita lihat nih orang makan teman kita, ya makannya apa? Dokoh banget. Suapannya suapan dakom. Lapar kali dia. Tahu suapan dakom? Iya. Bukan begini, bukan. Sunnahnya kan kalau Nabi makan 3 jari gitu. 3 jari. Nah kagak suapan dakom begitu tuh. Ada orang suapan begini. Ada. Oh. Ya, waduh, ini tampaknya orang dari jauh nih. Ya. Musafir. Musafir lapar banget. Kita orang sini bisa makan di rumah kalau kurang. Maka kita dorong bagian kita tuh. Daging yang kita punya kita kasih. Ya, perkedel kita kasih. Itu namanya makam ikram. Al-Mahmud. Ini yang terpuji, isar namanya. Ya, melebihkan atas diri sendiri. Walaupun dirinya lapar, tapi ada temennya lagi yang lebih lapar, dikasih tuh. Makan apa? Ikram namanya. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya al-mubahat. Perkara-perkara yang mubah, kalau niatnya benar, ikhlas karena Allah. Ya, ittiba kepada Rasulullah. Karena menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka itu akan naik derajatnya. Dari yang mubah jadi apa? Ibadah, akan mendapatkan pahala. Oleh karenanya, ya, perkara yang mubah kudu ade ikhlas fi thalabil ajr. Ya, ikhlas fi thalabil ajr. Ya, biar ya pundi-pundi pahala kita sebagai bekal menghadap kepada Allah semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pengajian kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarabna wa annana ashrabna ala Allah ashrabna fatub alaina tauba tasilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وعليه وصحبه عند لطش صحبي والحمد لله في البدء والثناء الحمد لله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا وفي نعمه ويكافئ مجيدا والحمد لله رب العالمين رسول الله
سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.